Hai Sidultuber, manusia adalah makhluk yang tak mudah puas. Hal itulah yang mendorong para ilmuwan untuk berkarya menghasilkan berbagai hal yang jadi keinginan dan kebutuhan manusia. Tak heran semakin hari, semakin banyak teknologi canggih yang berhasil mereka ciptakan. Bahkan cara agar manusia hidup di planet lain dan teknologi yang bisa membuat manusia hidup abadi juga sudah dipikirkan matang-matang oleh para ilmuwan, guys. Nah, pasti kalian penasaran kan dengan teknologi-teknologi masa depan lainnya yang telah diciptakan para ilmuwan? Untuk lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Superhuman. Semakin bertambahnya usia, kemampuan fisik manusia pasti akan menurun. Hal itulah yang mendasari para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi superhuman. Teknologi ini diwujudkan dengan cara memasukkan mesin yang sangat kecil dalam tubuh manusia, mengambang di aliran darah, dan bertugas untuk menjaga apa yang ada di dalam tubuh kita tetap berjalan sempurna. Ketika jaringan atau organ terkikis, robot-robot mikro ini bisa membenahinya. Ada juga yang dilakukan dengan memprogram ulang sel agar berhenti menua. Peneliti menyatakan bahwa penuaan ternyata tak berlangsung satu arah. Penuaan memiliki kelenturan yang jika dikelola dengan baik, penuaan bisa dibalik. Hal ini menjadi sebuah harapan bagi manusia untuk meninggikan angka harapan hidup agar bisa lebih produktif. Menurut para profesor, jika teknologi ini berhasil dikembangkan untuk manusia, angka harapan hidup manusia bisa meninggi hingga umur 108 tahun. Yang jadi masalah adalah, hal ini masih kontroversial. Ada penelitian yang menemukan bahwa mengubah sel tubuh dalam jumlah besar untuk menjadi sel induk bisa membuat berbagai kegagalan organ yang berujung kematian. Cryonics. Terkadang ada film fiksi yang menunjukkan adegan di mana salah satu tokoh dibekukan tubuhnya dan dihidupkan kembali dengan mencairkan tubuh tersebut. Tetapi apakah hal itu bisa terjadi di dunia nyata? Bisakah tubuh manusia hidup selamanya dalam bongkahan es? Jawaban simpel dari pertanyaan ini adalah mungkin bisa. Tetapi tidak untuk kehidupan abadi, namun untuk penangguhan kematian dengan teknologi cryonics. Cryonics adalah teknologi dalam dunia sains kedokteran yang bertujuan untuk menyelamatkan tubuh manusia dari kematian dengan cara menghentikan pembusukan fisik menggunakan pendinginan nitrogen cair. Kemudian tubuh tersebut diharapkan bisa kembali hidup dengan mengandalkan teknologi masa depan yang dapat membuat tubuh tersebut kembali dalam kesehatan yang sempurna. Ilmuwan yang melakukan cryonics mengatakan bahwa menghidupkan kembali seseorang yang telah mati masih mustahil dan belum bisa ditemukan dalam waktu dekat. Salah satu masalah adalah bahwa jika proses pemanasan tidak dilakukan tepat pada kecepatan yang tepat, sel-sel dalam tubuh bisa berubah menjadi es dan hancur. Mereka berharap dengan perkembangan teknologi baru yaitu nanoteknologi bisa membangun atau memperbaiki sel-sel manusia dengan jaringan tubuh lainnya. Kemudian bangkit dari kematian akan menjadi suatu hal yang bisa dilakukan. Moon Express. Ambisi manusia bukan hanya sekedar untuk menjelajah luar angkasa. Lebih daripada itu, manusia sudah mulai berpikir untuk mengeksplorasi sumber daya yang berada di luar bumi. Salah satu contohnya adalah Moon Express. Perusahaan pertambangan yang berbasis di Florida, Amerika Serikat ini siap menjadi perusahaan pertama yang mengangkut sumber daya dari bulan ke bumi.
Bulan diperkirakan memiliki kandungan emas, kobalt, besi, palladium, platinum, tungsten, dan helium-3. Gas untuk reaktor fusi masa depan, yang mana dengan gas tersebut dapat menghasilkan tenaga nuklir tanpa limbah radioaktif. Sumber daya lain juga bisa didapat dari asteroid yang diperkirakan mengorbit pada matahari. Pada tahun 2016, perusahaan ini telah menjadi perusahaan pertama dalam sejarah yang menerima izin dari US Aviation Administration untuk bepergian melampaui orbit bumi dan mendaratkan sebuah pesawat luar angkasa di bulan. Namun dalam waktu dekat ini, Moon Express lebih fokus untuk mempersiapkan layanan transportasi berbiaya rendah ke permukaan bulan untuk komersial, swasta, akademis, dan pemerintah. Keren ya guys? Nanti di masa depan ada pertambangan di luar angkasa. Kalian mau kerja di sana nggak? Hidup di Mars. Eksplorasi ke planet Mars adalah misi paling ambisius umat manusia guna mencari potensi kehidupan lain di luar bumi. Tapi masalah utama untuk merealisasikan hal tersebut adalah ketersediaan oksigen di Mars. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, para ilmuwan telah membuat reaktor canggih yang bisa membuat oksigen. Reaktor ini bisa melakukan ekstraksi karbon dioksida menjadi oksigen. Karbon dioksida itu nantinya diperoleh dari komet. Molekul air yang dilepaskan oleh komet dapat dipercepat oleh angin matahari. Kejadian itu membuat molekul melepaskan oksigen ketika mereka jatuh kembali ke permukaan komet. Terobosan ini tak hanya bermanfaat untuk kelangsungan hidup di Mars, tapi juga untuk misi antar planet karena bisa mengurangi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Sayangnya, perangkat ini masih kurang efisien untuk digunakan. Karena untuk setiap 100 molekul karbon dioksida yang dipercepat, reaktor hanya menghasilkan 1 atau 2 molekul oksigen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.